Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Dalam video sebelumnya sudah kita simak bagaimana mempersiapkan server dengan instalasi virtual min dan juga konfigurasi dasarnya. Nah, pada video kali ini akan kita tunjukkan bagaimana mempersiapkan sebuah virtual server atau mempersiapkan hosting bagi si Moodle. Dilanjutkan dengan instalasi Moodle dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, login sebagai user root ke dalam virtual min, lalu pilih create virtual server. Ya, domain name perlu kita berikan, dan di sini saya menggunakan domain daring.sekolahmerdeka.lab. Ya, daring.sekolahmerdeka.lab, lalu beri deskripsi seperlunya. Tidak lupa berikan juga administration password atau password administratif. Ya. Lalu centang setup Apache SSL website, dan pada bagian IP address dan forwarding, external IP address diubah menjadi IP server ya, karena akan dipasang di jaringan lokal. Ya, akan dikonfigurasikan. Tampak di sini gagal meminta sertifikat dari Let's Encrypt karena memang server ini tidak bisa diakses dari IP public. Ya, tidak masalah. Kembali ke virtual server. Ya, edit virtual server, lalu kita ubah kuota dari 1 GB menjadi 10 GB. Ya, kemudian ke server configuration, kita akan mengubah PHP option. Ya, di situ masih menggunakan CGI, kita ubah ke FPM. Versinya sudah menjadi 74 karena sebelumnya untuk PHP versi 8 itu sudah di remove ya setelah install PHP 4, tapi ternyata defaultnya PHP 8. Supaya yang dipakai adalah 74, maka PHP 8 di remove. Lalu ke SSL certificate, pilih create self send certificate dan berikan data-data yang diperlukan. SSL certificate itu dimulai dari server configuration, lalu SSL certificate. Nah, isi email, departemen, organisasi, kota, provinsi, dan country code diisi dengan ID atau ID. Days before expiry itu 1825 hari atau setara 5 tahun. Ya, selanjutnya kita ke file manager. Ya, di sini kita akan mengunggah file instalasi Moodle yang diunduh dari website resmi. Linknya tercantum di deskripsi. Filenya berupa zip ya, file berformat zip dengan ukuran sekitar 71 MB. Selanjutnya file ini diekstrak dan hasilnya adalah sebuah folder, sebuah directory bernama Moodle. Nah, agar nanti membuka website langsung membuka ke halaman Moodle, perlu kita ubah untuk website optionnya. Dari server configuration, kita pilih website option. Selanjutnya pada bagian website document subdirectory public HTML ditambah menjadi /Moodle dan pilih redirect all request to SSL site supaya nanti bisa membuka HTTPS, membuka website dengan protokol HTTPS. Ya, ini mandatori bagi si Moodle. Lanjut, kita buka halaman website Moodle yaitu di https daring.sekolahmerdeka.lab ya, untuk memulai instalasi. Oke.
Ya, language pilih English. Oke, ini lanjut aja next. Ya, untuk database driver ubah menjadi MariaDB. Next. Lalu konfigurasi database, untuk database-nya adalah daring, username juga daring, passwordnya adalah belajar merdeka. Sama persis seperti konfigurasi pada virtual servernya. Jadi kalau kita buat virtual server namanya X, nanti usernya X, nama database juga X, passwordnya adalah password yang diset untuk X. Next. Ya, lalu pilih, kita dibentuk konfirmasi, pilih continue. Selanjutnya model akan memeriksa ekstensi-ekstensi PHP yang dibutuhkan. Kalau semuanya udah beres, tampilannya di sebelah kanan itu oke semua. Kalau ada yang belum oke, akan beda, ada peringatannya. Setelah oke semua, klik continue. Nah, ketika diklik continue, sebenarnya proses instalasi sudah mulai berjalan dan cukup lama untuk menyelesaikan instalasi, tergantung dari spesifikasi server dan juga kecepatan internet. Kebetulan server yang saya pakai speknya spek tua dan aksesnya juga dilakukan di tanggal tua sehingga tidak terlalu kencang. Waktu yang saya butuhkan untuk sampai ke tahap berikut kurang lebih 20-an menit. Oke, jadi lumayan agak lama, jadi silakan bersabar ya. Nah, ada kalanya juga proses-proses instalasinya akan dimunculkan. Jadi lagi menginstal modul apa itu akan tampil ya. Nah, ini kebetulan tidak terjadi di server yang saya pakai. Ya, nah kurang lebih tampilan instalnya seperti itu. Klik continue. Ya, selanjutnya kita memberikan credential untuk admin ya. Username untuk si admin ini boleh diganti. Kita set passwordnya juga, lalu identitas pendukung si admin ya. Biasanya nama depan, nama belakang, dan lain-lain. Ya, untuk password ini dia mandatory, yang mengharuskan minimal ada 1 huruf kapital. Nah, nanti akan ada pesan error gitu ya. Ini passwordnya tidak memenuhi requirement. Nah, password yang bagus sendiri adalah password yang merupakan gabungan antara atau kombinasi huruf kecil, huruf kapital, angka, dan juga tanda baca. Jadi model di sini sangat menyarankan atau merekomendasikan penggunaan password yang bagus seperti yang tadi saya sebut ya, ada huruf kecil, huruf besar, tanda baca, dan angka. Oke, untuk email ada pilihan mau ditampilkan atau tidak, dan saya memilih untuk tidak ditampilkan ya. Kota, terus negara. Nah, yang ada tanda pentungnya itu berarti adalah harus diisi ya. Ini ada pesan error ya, passwordnya tidak memenuhi persyaratan ya, kurang 1 karakter huruf kapital.
Oke, setelah semuanya oke, langsung aja klik update profile. Additional name dan optional itu bisa diisi boleh tidak. Nah, selanjutnya kita akan memberikan identitas untuk si server modelnya ya. Hampir sama seperti WordPress. Ya, kita butuh judul, kemudian nama pendek dan juga nanti ada deskripsinya ya. New setting front page setting, jadi yang akan ditampilkan di halaman depan ya. Full site name kita isi belajar daring bersama SK Bara, SKB Banjarnegara. Short name ya, kita menggunakan nama SK Bara on the line. Ya, kemudian untuk front page summary itu ya, deskripsi ringkas, deskripsi sederhana tentang layanan atau tentang website model ini. Untuk lokasi dan time zone ya, bikin saja save change. Selanjutnya masuk ke panel admin ya. Nah, dari sini sudah bisa kita mulai untuk menggunakan Moodle. Yes, jadi seperti itulah langkah-langkah mempersiapkan virtual server atau mempersiapkan hosting untuk si Moodle dan juga instalasi Moodle dari awal sampai siap untuk digunakan. Pada video berikutnya kita akan mulai membahas bagaimana memanfaatkan Moodle, diawali dengan membuat rombel atau kalau di dalam Moodle disebut sebagai cohort. Sampai bertemu dalam video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.